Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan ekosistem yang mana ada pada pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dalam kelas 6 semester 1. Di sini saya Irmadia Ramadanti dengan NIM 201101040026. Langsung saja kepada materi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keseimbangan ekosistem yang mana Indonesia adalah negara yang kaya akan hasil lautnya, seperti halnya ikan, terumbu karang, dan makhluk lainnya yang terdapat di laut. Laut dapat dimanfaatkan dalam bentuk penangkapan ikan, pemancingan secara tradisional, atau pariwisata bahari seperti menyelam atau olahraga. Namun jika aktivitas tersebut tidak ada yang mengontrol, maka menjadi tidak terawat dan kerusakan karang sering terjadi. Menurut pendapat kalian nih, kegiatan apa saja sih yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem? Nah, kita perlu ketahui dulu ekosistem itu apa. Jadi, ekosistem adalah tempat saling memberi dan menerima antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik, yang mana komponen biotik ini terdiri dari tumbuhan dan hewan, sedangkan komponen abiotik ini terdiri dari batu, tanah, air, sungai, dan lain-lain. Nah, di dalam keseimbangan ekosistem ini, tumbuhan hijau ini sangat berperan penting, yang mana tumbuhan hijau berperan sebagai produsen. Produsen menjadi sumber makanan bagi konsumen, yang mana suatu saat produsen dan konsumen akan mati. Produsen dan konsumen yang mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Nah, dalam suatu ekosistem itu harus ada yang namanya keseimbangan antara produsen dan konsumen. Di dalam kehidupan itu dapat tetap berlangsung jika produsen lebih besar dari konsumen tingkat 1, yang mana konsumen tingkat 1 ini lebih dari konsumen tingkat 2 dan seterusnya. Seperti halnya gambar yang sudah saya sediakan mengenai piramida makanan, di mana titik puncaknya ada pada konsumen tingkat 3, setelahnya itu konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 1, dan produsen. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ketidakseimbangan populasi tumbuhan karena manusia. Tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia. Nah, tumbuhan apa sih yang bisa dimanfaatkan oleh manusia? Seperti halnya nih, kayu. Kayu adalah salah satu contoh hasil hutan yang dimanfaatkan oleh manusia, yang mana kayu banyak digunakan untuk perabotan rumah tangga. Kayu yang digunakan itu seperti kayu jati dan rotan. Nah, kayu jati ini merupakan salah satu kayu yang berkualitas tinggi, yang mana seratnya itu halus dan bagus. Jika kayu jati sudah tua, itu tidak disukai rayap, ngengat, dan serangga lainnya. Selain kayu jati dan rotan ini, masih banyak lagi tumbuhan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, seperti halnya kayu cendana, pohon damar, pohon kelapa, dan masih banyak lagi. Nah, pernahkah kalian membayangkan nih apa yang terjadi jika hutan itu ditebang secara liar? Seperti halnya tuh gambar yang telah saya sediakan mengenai penebangan pohon. Jika hutan itu ditebang secara liar, hewan-hewan yang hidup di hutan itu bisa kehilangan habitatnya. Selain itu, daerah resapan air jadi berkurang sangat banyak. Akibatnya, di musim hujan itu dapat terjadi musibah banjir ataupun longsor. Nah, untuk melestarikan hutan dan untuk mencegah musibah seperti banjir dan longsor, kita bisa melakukan upaya. Yang pertama itu bisa melakukan menebang hutan secara terkendali atau melakukan tebang pilih. Yang kedua bisa menggunakan reboisasi atau penanaman hutan kembali. Yang ketiga yaitu bisa membuat cagar alam. Selanjutnya yaitu ketidakseimbangan populasi hewan karena manusia. Hewan dan manfaatnya bagi manusia. Hewan itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Hewan ada yang dimanfaatkan dagingnya, ada yang dimanfaatkan kulit, tulang, ataupun tenaganya. Nah, beberapa kegiatan manusia dalam memanfaatkan hewan ini
bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya nih, perburuan liar, yang mana banyak hewan itu diburu untuk kesenangan atau mencari keuntungan. Misalnya, ular itu diburu untuk diambil kulitnya. Kulit ular itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan tas, sepatu, ataupun ikat pinggang. Nah, selain ular, juga ada gajah yang diburu manusia untuk diambil gadingnya. Kegiatan manusia dan populasi hewan. Ekosistem hutan ini akan terganggu jika hewan-hewan yang hidup di dalamnya itu terus diburu, yang mana lama-kelamaan akan punah. Nah, perlu adanya usaha nih untuk pelestarian hewan agar tidak terjadi kepunahan, misalnya dengan melakukan penangkaran ataupun pembuatan suaka marga satwa. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.